Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Pada video sebelumnya, kita mungkin telah mempelajari tentang panjang dari vektor. Nah, kita lihat bahwa tanda ini merupakan tanda dari panjang vektor atau length of vector. Nah, kita dapat lihat kita dapat menentukan panjang dari vektor dengan dua dimensi atau satu dimensi, namun akan sangat menjadi hal yang sulit atau rumit ketika kita berbicara tentang n dimensi. Kita tahu bahwa panjang ini merupakan sebuah skalar atau nilai yang skalar, dan kita ketika ingin mengetahui angle atau sudut dari dua vektor, kita dapat menentukan panjang dari vektor yang memiliki n dimensi atau n dimensional. Nah, ketika kita memiliki 3 dimensi dan kita ingin mengetahui panjang dari vektor tersebut, caranya adalah salah satunya dengan mengetahui terlebih dahulu sudut antara vektor-vektor yang membangunnya. Nah, ketika kita ingin memiliki sebuah vektor, misalnya saya memiliki vektor A dan vektor B di sini. Kita memiliki vektor A dan vektor B yang merupakan anggota dari Rn dan tidak nol. Dan kita lihat bahwa ketika di sini saya tidak memiliki notasi untuk menuliskan sudut A dan B, sudut antara A dan B, namun di sini saya akan menggambarkan sudut tersebut. Nah, saya gambarkan ini merupakan arah dari vektor A, lalu ini merupakan arah dari vektor B, dan yang atas ini merupakan arah dari vektor A dikurangi vektor B. Kita lihat bahwa di sini terdapat suatu vektor yang membentuk lingkaran, di mana kita dapat lihat kita tuliskan A min B di sini, sudut untuk sisi A min B, vektor A dikurangi vektor B, dikarenakan arah dari vektor tersebut. Kita lihat bahwa awal dari arah vektor A adalah menuju ke atas, sedangkan dari B menuju ke samping. Sehingga kita sambungkan antara ujung dari panah di vektor B ke vektor A, kita dapat tuliskan sebagai vektor A dikurangi vektor B. Nah, kita gambarkan satu segitiga lagi lainnya yang memiliki bentuk yang sama. Nah, kita dapat lihat di sini untuk membedakan nilai sisi-sisi atau panjang dari tiap vektornya. Misalnya ini merupakan vektor A, lalu ini merupakan vektor A min vektor B, maksudnya di sini panjang dari vektor A min vektor B, lalu ini merupakan panjang dari vektor B. Nah, inilah cara untuk mengetahui atau bentuk segitiga untuk mengetahui sisi atau menentukan panjang dari sisi vektor yang membentuknya. Bukan lagi bentuknya vektor dengan arah, namun kita dapat mengubahnya menjadi panjang dari vektor-vektornya, sehingga kita dapat menuliskan hal tersebut ke dalam beberapa pengertian atau definisi. Dan kita dapat lihat bahwa sudut yang dibentuk oleh vektor akan berada di segitiga panjang di sini. Nah, mengapa saya tidak dapat menggunakan konstruksi dari panjang B dan A ini yang merupakan segitiga ini, dikarenakan panjang dari B lebih besar dari panjang dari A ditambah panjang dari A min panjang dari B. Nah, ini artinya bahwa kita dapat melihat bahwa segitiga yang dibentuk adalah segitiga yang memiliki nilai yang begitu besar. Dan kita lihat di sini bahwa untuk nilai yang kita gambarkan dalam posisi 2 dimensi, kita dapat melihat bahwa vektor dari segitiga yang dibentuk merupakan atau nilainya haruslah bagian dasarnya merupakan lebih kecil dibandingkan penambahannya, sehingga di sini kita dapat tuliskan sebagai vektor A lebih besar dari vektor A min B, panjang vektor A min B ditambah panjang vektor B. Dan terakhir adalah panjang vektor A min B lebih besar dari
panjang vektor A ditambah panjang vektor B. Nah, di sini saya akan menunjukkan bahwa untuk beberapa vektor, untuk vektor real yang tidak nol merupakan anggota dari Rn, hal ini tidak dapat terbukti, di mana ketika kita menggambarkan sebuah segitiga di sini, segitiga inequality memberitahu kita bahwa untuk penambahan dari dua vektor, jika saya mengambil jumlah dari dua vektor, maka akan lebih kecil sama dengan vektor 0 atau panjang dari X, vektor X ditambah panjang dari vektor Y. Nah, sehingga hal ini kita dapat lihat bahwa kita tidak dapat menuliskan bahwa nilai dari vektor A misalnya lebih besar dari kejumlahan antara panjang vektor A min vektor B ditambah vektor B, seperti itu. Sehingga jika kita ingin mengetahui vektor A yang sama dengan vektor B ditambah vektor A min vektor B, panjang dari vektor B plus vektor A min vektor B, kita dapat tuliskan di sini bahwa terdapat dua vektor di dalam penjumlahan panjang ini. Atau kita dapat menggunakan definisi dari penambahan vektor. Kita dapat lihat bahwa kita mengurungkan vektornya seperti apa penjumlahannya, dan kita dapat lihat bahwa nilainya haruslah lebih kecil sama dengan penambahan dari panjang vektor B ditambah dari panjang vektor A dikurangi panjang vektor B, seperti itu. Sehingga kita dapat melihat panjang dari A lebih kecil sama dengan penambahan dari kedua vektor pembentuknya. Sehingga jikalau kita melihat pernyataan yang tadi kita tuliskan sebelumnya, hal tersebut salah untuk vektor A. Nah, lalu kita dapat menuliskan vektor B sebagai penjumlahan dari A ditambahkan dengan vektor A. Kita dapat lihat di sini bahwa terdapat vektor yang memiliki arah berbeda dari vektor awalnya, sehingga kita dapat tuliskan sebagai A plus vektor B min A karena dikalikan negatif untuk vektor A min B nya. Nah, seperti ini kita dapat lihat hal tersebut sebenarnya sama definisinya, hanya arahlah yang berbeda, dan kita lihat bahwa kita dapat mengetahui nilai ini haruslah lebih kecil sama dengan panjang dari vektor A ditambah panjang dari vektor B dikurangi vektor A. Nah, seperti ini. Lalu bagaimanakah dengan nilai dari A min B? Untuk menentukannya, ini sangatlah mudah. Kita dapat lihat bahwa dari kasus yang tadi di mana B min A dapat hasilnya sama dengan negatif 1 dikalikan vektor A dikurangi vektor B. Ini artinya bahwa maksudnya panjang dari vektor tersebut. Mengapa dapat kita kalikan dengan negatif? Karena kita menggunakan arah berlawanan untuk menentukan nilai sebagai B min A dari A min B, seperti itu. Nah, ini merupakan kasus dari vektor di dua dimensi. Nah, sehingga ini merupakan ini hanyalah pembuktian bagi pernyataan mengapa kita dapat menuliskan vektor A dikurangi vektor B sebagai vektor B min vektor A. Sehingga pernyataan yang pertama dari yang tadi kita asumsikan juga salah. Nah, lalu bagaimana dengan panjang dari vektor A dikurangi vektor B? Kita akan tuliskan sebagai panjang dari vektor A lalu kita tambahkan dengan vektor negatif B. Nah, seperti ini. Mengapa dituliskan negatif? Ini sebenarnya hal yang hampir sama dengan kasus yang tadi, di mana ketika kita ingin menentukan panjang dari vektor, kita harus melihat arahnya, di mana kita harus menghasilkan sebuah siklus jikalau kita ingin mengetahui panjangnya, dan siklus itu pun kita dapat tuliskan dengan melihat arah dari vektor-vektor tersebut. Sehingga kita dapat tuliskan bahwa panjang dari vektor A dikurangi vektor B sama dengan panjang dari vektor A ditambah negatif vektor B itu lebih kecil sama dengan panjang dari vektor A ditambah panjang dari vektor B. Hal ini dapat kita tuliskan secara bolak-balik karena ini hanya berpengaruh pada arah dari vektor tersebut. Sehingga
kita dapat mengkonstruksi segitiga tersebut jikalau telah memenuhi nilai-nilai yang tadi kita berikan persyaratannya di bawah ini. Sehingga jikalau kita ingin menentukan angle atau sudut dari vektor tersebut, kita akan gambarkan di sini ada vektor A, lalu kita gambarkan vektor B, dan kita gambarkan seperti ini. Nah, ini merupakan vektor A dikurangi vektor B, dan kita dapat berbicara bahwa untuk mengetahui nilai dari panjangnya, kita dapat gambarkan tanpa tanda panah, tanpa arah. Maka dari itu kita dapat gambarkan seperti ini, di mana ini merupakan sisi dari panjang vektor B, merupakan sisi dari panjang vektor A dikurangi vektor B, lalu ini merupakan panjang dari sisi vektor A. Nah, sehingga kita dapat lihat bahwa kita tetap dapat mengkonstruksikan nilai panjang dari vektor-vektor tersebut. Dan di sini kita dapat menentukan definisi dari sudut yang ingin kita ketahui. Misalnya di sini kita memiliki segitiga yang geometrik, di mana kita menuliskan theta sebagai sudut antara kedua vektor. Nah, theta inilah yang ingin kita ketahui atau ingin kita tentukan. Nah, sehingga di sini saya akan mencoba menentukan korespondensi antara sudut di regular triangle atau segitiga ya dasar dengan yang terdapat di dalam vektor ini. Nah, apakah perbedaan antara keduanya? Kita dapat melihat atau menentukan vektor di antara kedua vektor, maksud saya sudut di antara kedua vektor, apakah akan sama dengan sudut di antara kedua panjang dari vektor. Nah, di sini kita akan apa yang dapat kita lakukan di sini? Nah, kita dapat melihat hubungan antara kedua jenis vektor ini. Jikalau kita ingat di sini bahwa kita ingat hukum dari kosinus, law of cosinus. Nah, saya akan melakukannya dengan sebuah segitiga, di mana segitiga ini merupakan sisi A, sisi B, dan sisi C, dan ini merupakan theta. Lalu hukum kosinus berbicara bahwa C kuadrat akan sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat dikurangi dengan 2AB cos theta. Nah, ini merupakan hal yang hampir sama dengan Pythagoras, namun dengan bentuk sudut yang tidak 90 derajat. Nah, jikalau kita lihat dari pembuktian hukum kosinus tersebut, kita dapat lihat bahwa kita memiliki regular atau segitiga yang umum, sehingga kita dapat menggunakan rumus dari kosinus tersebut untuk pengaplikasian mengetahui sudut dari vektor tersebut. Sehingga kita dapat tuliskan di sini sebagai panjang dari A min B kuadrat. Ini kita menggunakan aturan kosinus tadi, maka akan sama dengan panjang dari vektor B kuadrat ditambah dengan panjang dari vektor A kuadrat, maka kita kurangi dengan 2 dikalikan dengan panjang dari A ditambah dengan panjang maksudnya dikalikan dengan panjang dari vektor B, lalu kita koskan dengan theta atau sudut di antara kedua vektor. Nah, sehingga ketika kita ingin mengetahui panjang dari kedua vektor akan menghasilkan hal yang sama, sehingga kita tahu bahwa kuadrat dari panjang yang kita miliki di sini ini merupakan hal yang sama sebagai perkalian dot, di mana kita dapat tuliskan sebagai vektor A min B kita dotkan dengan vektor A min B, dan ini akan sama dengan yang ada di sisi kanan ini. Kita dapat lihat bahwa A didotkan dengan A dot A, lalu kita lihat dikurangi dengan A dot B, kita tulis di sini A dot B, lalu di sini kita memiliki dikurangi B vektor B dot A, lalu kita memiliki perkalian antara B dot B, negatif B didotkan dengan negatif B, sehingga kita dapatkan plus vektor B didotkan dengan vektor B. Nah, kita tahu bahwa A dot A akan sama dengan panjang dari vektor A kuadrat, lalu
A dot B dikurangi B dot A merupakan hal yang sama. Sehingga kita dapat tuliskan seperti ini. Kita tuliskan sebagai negatif 2 dikalikan dengan A dot B. Nah, seperti ini. Lalu yang terakhir adalah B dot B ditambahkan dengan vektor B kuadrat. Nah, ini merupakan hal yang simpel atau sederhana dari penentuan panjang dari vektor A min vektor B kuadrat. Nah, ini akan sama dengan nilai yang tadi kita miliki di atas sebelumnya dengan atoran cos. Nah, kita dapatkan nilainya seperti ini. Kita tulis, kita copy dan kita paste di sini, sehingga kita akan memiliki hasil yang sesuai dengan definisi dari hukum kosinus tadi. Dan kita memiliki panjang dari A kuadrat kita eliminasi, lalu panjang dari B kuadrat kita eliminasi, lalu di sini kita memiliki negatif 2 dikalikan dengan vektor A dot B dari sebelah kiri, lalu memiliki negatif 2 dari panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta. Nah, sehingga kita dapat mengeliminasi min 2-nya, kita akan dapatkan bahwa vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta. Nah, ini merupakan hal mendasar dari hasil kali titik atau dot product vektor A didotkan dengan vektor B akan mendapatkan hasil panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B cos theta. Nah, kita ingat bahwa theta ini akan sama dengan perumpamaan dari sudut diantara kedua vektor, sehingga kita dapat tuliskan ini sebagai sudut diantara dua vektor yang kita inginkan, sehingga di sini kita dapat memvisualisasikannya sebagai 3 dimensi. Nah, kita dapat lihat bahwa ini merupakan sudut di antara vektor-vektor tersebut. Nah, sehingga jika kita menggunakan rumus ini untuk mengetahui nilai sudut di antara dua vektor, kita dapat menggunakannya seperti ini, di mana apa yang terjadi di A adalah A dan mungkin ini definisi yang sebenarnya sangat jelas ya. Jikalau kita memiliki A yang sama dengan skalar dikalikan dengan vektor B dan C lebih besar dari 0, sehingga kita dapat menentukan theta akan hasilnya sama dengan 0. Dan jika C lebih kecil dari 0, maka nilai A akan lebih kecil atau theta akan sama dengan 180 derajat. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini kita memiliki vektor 2 dimensi dan bentuk dari vektor tersebut dapat linear maupun kolinier. Misalnya kita memiliki besar dari theta sama dengan 0, kita akan mendapatkan garis lurus seperti ini yang merupakan vektor pertama, merupakan perkaliannya hanyalah perkali atau penduplikasiannya atau perkalian panjangnya yang lebih panjang. Sedangkan jika kita memiliki theta sebesar 180 derajat, maka kita akan mengetahui bahwa arah vektornya adalah kebalikan dari vektor yang awal. Dan di sini kita dapat lihat dari vektor A dan B yang kita miliki di atas, di mana ketika di sini kita memiliki definisi perkalian skalar tadi, kita dapat menggunakan definisi ini untuk sudut di antara vektor. Kita dapat menentukan vektor yang perpendikular, dan kita ingin mengetahui definisi lainnya di mana perpendikular ini akan memiliki atau sejajar akan memiliki vektor yang memiliki komponen-komponen theta di antara dua vektor A dan B akan disebut sebagai perpendikular di antara keduanya adalah 90 derajat. Maksud saya perpendikular di sini adalah tegak lurus ya, sehingga kita akan mendapatkan dua vektor didotkan di antara keduanya, dan kita akan mendapatkan dua panjang di antara sudutnya, dan
perkalian cosnya, sehingga kita dapat mengetahuinya sebagai berikut. Kita dapat menentukan vektor 0, sehingga pada situasi ini kita tidak dapat menentukan untuk vektor 0. Jikalau kita memiliki vektor 0, sehingga di sini kita harus mendapatkan nilai 0 dan ini akan menjadi 0. Atau definisi untuk sudutnya kita dapat tuliskan sebagai ini. 0 sama dengan 0 dikali 0, 0 dikali 0 dikali cos theta maksudnya di sini. Sehingga kita dapat tuliskan bahwa cos theta sama dengan 0 dibagi 0, maka ini akan menghasilkan hasil yang tidak terdefinisi. Jikalau kita mendapatkan suatu definisi lain dari tegak lurus di sini, kita dapat berbicara tentang vektor di antara kedua, sudut di antara kedua vektor besarnya haruslah 90 derajat. Karena berdasarkan pada definisi awal, kita memainkan hukum cos, di mana hukum cos akan sangat sensitif dengan nilai 0 derajat, 90 derajat seperti itu. Kita lihat bahwa theta misalnya 90 derajat. Ya maaf, maka kita akan mendapatkan nilai A dot B sama dengan panjang dari vektor A dikali panjang dari vektor B dikali cos 90 derajat. Lalu cos 90 derajat itu berapa? Cos 90 derajat merupakan 0 hasilnya. Sehingga kita dapat mendapatkan nilai dot dari A dot B sama dengan 0 dan tetanya akan sama dengan 0. Nah, seperti ini. Sehingga ini merupakan suatu hal yang menarik lainnya. Dan kalau kita mengetahui A dan B tegak lurus, lalu hasil kali titiknya adalah 0. Nah, seperti ini. Jikalau dot produknya sama dengan 0, kita dapat berbicara bahwa mereka perpendikular atau tegak lurus. Lalu, bagaimana jikalau A atau B adalah vektor 0? Nah, jikalau kita memiliki vektor 0, kita sebut saja itu Z misalnya. Di sini kita gambarkan bahwa vektor 0 mendotkan seluruhnya dengan hasil sama dengan 0, sehingga dapatkah ditentukan bahwa sudut dari kedua vektor merupakan 0. Nah, kita dapat melihat bahwa sudut di antara keduanya apakah pasti tegak lurus atau tidak. Kita dapat berbicara bahwa itu pasti merupakan hasil yang tegak lurus, karena kita bisa saja mendapati salah satu nilai vektornya sama dengan 0. Nah, sehingga jika kita tuliskan di sini bahwa A dan B tidak sama dengan 0, nah barulah kita dapat menentukan atau kita dapat yakin bahwa nilai sudutnya lah yang menghasilkan 0. Jikalau telah ada keterangan bahwa sudut A dan sudut B tidak sama dengan 0. Nah, jikalau saya memiliki kondisi A dot B sama dengan 0, ini akan seperti hal yang sangat sederhana, di mana kita dapat tuliskan seperti ini. Kita dapat menuliskan secara kesamaan. Kita dapat tuliskan bahwa dua vektor didotkan akan menghasilkan 0. Kita dapat tuliskan itu sebagai ortogonal. Ya, inilah yang kita sebut sebagai yang tegak lurus. Dan kita dapat lihat bahwa ini merupakan vektor yang perpendikular seluruhnya, yang merupakan tegak lurus atau ortogonal. Dan kita dapat berbicara bahwa vektor 0 adalah atau akan ortogonal, atau di sini bahasa Inggrisnya adalah zero vector is orthogonal to everything else, atau ke seluruh hal, bahkan ke dirinya sendiri. Sehingga untuk perkalian dot dari definisi ortogonal akan mendapatkan nilai yang 0 pastinya terhadap vektor lain maupun vektor dirinya sendiri, nilainya akan 0 untuk vektor 0. Sehingga secara geometri kita tidak dapat menuliskannya dalam bentuk segitiga, karena vektor 0 tidaklah memiliki definisi yang atau tidak memiliki panjang vektor yang dapat ditentukan di situ, dan hasilnya pun pasti akan 0. Sehingga kita dapat lihat bahwa dot produk dari vektor 0 ini untuk hal sudut yang mendapatkan 90 derajat atau memang nilai panjang dari vektornya adalah vektor 0.
Dan sehingga di sini kita dapat melihat secara hati-hati bahwa definisi dari mengetahui sudut di antara vektor tersebut berdasarkan dari perkalian dotnya. Nah, sebenarnya selain dari perkalian dotnya, kita dapat mengetahuinya dari perkalian cosnya. Namun, hal ini akan dibahas di lain kesempatan, karena pada intinya tidak ada yang berbeda antara produk dengan cross product untuk menentukan panjang dari sudut dari vektor. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.